Businessman Opinion. Mitra bisnis, migrasi TV analog ke digital atau analog switch off (ASO) masih menyisakan banyak masalah ya. Banyak masyarakat yang tidak mampu, yang belum menerima set-top box gratis yang dijanjikan, sehingga mereka tidak bisa lagi menonton siaran televisi. Bahkan menurut Sindo News, pemilik MNC Grup Haritanu mengklaim program ASO ini menguntungkan bagi pabrik STB dan tentu saja merugikan masyarakat kecil. Nah, bagaimana komentar Anda mengenai ini? 6339160. Sekarang ketahuan, belum banyak yang dapat kebagian, berarti jumlah orang miskinnya sebetulnya 50% dari jumlah total seluruh penduduk Indonesia yang 270 juta jiwa kurang lebih, atau ada 135 juta jiwaan. Jadi wajar kalau belum nggak dapat tuh atau belum dapat tuh tidak bisa beli tuh banyak, karena menengah ke bawahnya banyak. Tidak seperti supaya BPS yang cuma sedikit-sedikit biasanya, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu bagi-bagi set-top box. Lokasinya kenapa di hotel mewah? Orang miskin mana bisa masuk hotel mewah? Baru sampai halamannya udah diusir satpam. Gimana coba? Makasih. Ya, mau menanyakan TV analog sama TV digital yang selama ini plus minusnya apa? Selama ini kita di analog kita baik-baik saja, tidak masalah. Yang digital kita suruh beli set-top box, kasihan kan rakyat yang nggak punya bisa beli set-top box itu. Ini gitu. Ini adalah dengan adanya digitalisasi ini benar-benar bikin kita resah gitu ya. Saya sendiri orang-orang yang udah berpendidikan masih kesulitan. Saya udah beli skatebox lah, udah diperbaiki sama transmisinya nggak nyala-nyala. Jadi sampai sekarang mulai dari hari Sabtu saya nggak nonton. Ya begitulah. Jadi kalau Pak Haritanu mengeluh, saya kira ada benarnya juga. Itu di tempat pembelian skatebox itu pusing semua orang-orang, pusing gitu. Yang penjualnya juga pusing menjelasin, mau bilang apa gitu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya dikasih yang matang. Terus kalau skatebox mau udah bagus, bisa didistribusikan merata ke tempat-tempat terpencil. Itu membuat digitalisasi menurut saya begitu. Mudah-mudahan bisa jadi perhatian untuk pemerintah. Jadi kalau orang-orang yang di tempat beli itu bilang, aduh susah begitu aja. Terima kasih ya. Ya, jadi percaya nggak percaya kadang tuh kebijaksanaan pemerintah ya. Itu kadang tuh emang kelihatannya itu kan migrasi ke digital itu karena aturan konferensi internasional dan lain-lain. Cuma kan kita kan nggak dijajah sama itu gitu. Terus kita punya wewenang ya, punya kemerdekaan lah untuk nentuin gitu loh. Udah saatnya atau udah luka bagaimana ya kan? Karena jadi ujung-ujungnya semuanya duit. Ini apa istilahnya garap bisa kalau ada proyek ini yang nanti akan diunungkan yang ini seperti ingat nggak yang mau kompor listrik itu untung dibatalkan ya kan. Kalau LPG 3 kilo ya makanya itu salah satu juga itu mereka nggak mikirin gitu loh. Mereka cuma proyek go lambat gitu udah tenang. Belakangannya ya mereka ya happy aja gitu. Urusan belakangan negara yang tekor atau masyarakat bawah yang menderita ya. Makasih. Sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pak Haritanu ini. Benar, masyarakat ke bawah itu yang rugi. Sebenarnya kalau membelikan alat itu sebelum diganti itu harus dikasih dulu. Sekarang mereka ternyata nggak bisa dipakai. Itu ya kerugian masyarakat menengah ke bawah. Itu saya setuju sekali sama Pak Haritanu. Kita apresiasi lah apa yang dikatakan dan diucapkan oleh Pak Haritanu ya untuk membela rakyat kecil ya dengan penghasilan yang kecil, income yang kecil. Mereka mendapatkan hiburan kan satu-satunya melalui media televisi ya, media elektronik gitu loh. Kalau memang
dengan keadaan susah uang, kemudian harus beli set-top box, sementara set-top box sekarang harganya udah di atas 200, awalnya cuma di bawah 200, itu kan cukup pusing juga mereka, ya kan, sebenarnya buat makan gitu loh. Jadi artinya ini mau dikemanakan gitu loh. Masa hiburan untuk rakyat kecil aja harus analog dijadikan digital. Ini kalau buat orang-orang golongan dasar merem nggak ada masalah, mau beli 1000 set-top box juga nggak masalah. Cuman buat mereka yang hina apa-apa ini kan harus diperhatikan juga. Bantuan belum tentu datang dengan cepatnya kan, bisa beberapa bulan ke depan gitu. Itu pun kalau terrealisasi, saya kira harus menjadi perhatian lah. Ya, saya sebenarnya kurang setuju dengan pendapat seorang Haritanu. Sebenarnya ini memang negara kita udah tertinggal semua, hampir semua negara Asia tuh udah beralih ke digital. Cuman memang dari Kominfo-nya yang kerjanya kurang rapi aja. Jadi misalkan saya posisi lokasi di Jakarta Pusat di tengah kota, rumah di pinggir jalan. Saya sudah pakai STB, sudah pasang antena luar dengan bambu yang agak tinggi. Tapi yang dapat tuh siaran cuma MNC Group. Yang lain-lain tuh SCTV itu nggak ada. Jadi kalau mau dibilang, oh ini mungkin STB-nya atau antenanya yang error atau rusak, ya nggak juga, itu buktinya MNC Group dapat. Cuman ini belum semua, entah kenapa jangkauan pancaran siaran dari stasiun-stasiun tersebut belum merata gitu, ada yang lemah, ada yang... Nah ini juga PR, selain masalah pengadaan STB ya, yang harus di-push itu ya dari stasiunnya supaya pancarannya diperkuat. Masih di tengah kota, gimana kalau yang di daerah-daerah pelosok? Ya itu aja dari saya. Siang, kalau saya boleh pendapat sih, bukan nggak setuju dengan STB ini, Bu. Memang kalau bagi yang nggak mampu ya tolong dikasih dulu semuanya, udah dikasih dibantu STB-nya, barulah di offin. Tapi kalau saya boleh bilang sih, supaya lebih bijaksana, untuk sementara ini analog dan digital itu nggak apa-apa, bayang dulu. Kenapa sih? Memang beban gitu bagi pemerintah atau bagi pengusaha TV. Kalau bukan beban, kenapa nggak dijalin nanti dua-duanya gitu? Biar aja nanti sampai semua rakyat Indonesia udah yang mampu udah pada bisa beli sendiri STB, dan yang nggak mampu udah dapat STB semua, baru dimatikan. Tahu saya di negara juga nggak begitu langsung sih Pak ya. Jangan mendadak gitulah. Biarkan mereka berproses dulu, baru nanti boleh dimatikan. Itu aja, makasih. Persiapannya juga gitu. Ya memang masa sih kita nonton semut terus gitu, apalagi kita kan udah eranya digital ya, harus berubah lah gitu. Memang harus kita paksakan. Dulu kita pakai minyak tanah, terus kita beralih dengan gas. Kita paksa, banyak kontroversinya, tapi kan lama-lama kebiasaannya nunggu 21 hari nanti juga udah biasa hilang. Iya. Ya kita lihat ya, ini kan sebenarnya digital TV ini sudah ada dari 1 tahun lebih ya. Sebenarnya sudah sosialisasi dan sudah ada masa yang jalan bersama, itu analog dan digital itu udah lebih dari 1 tahun. Kalau masih dijadikan alasan untuk masih yang belum punya TV lagi gitu, aduh, itu alasannya kayaknya terlalu dibuat-buat ya. Silakanlah lihat sendiri ke rumah-rumah yang gubuk pun sekarang juga sudah nggak ada TV tabung kok, semua sudah jadi TV LED, TV LCD ya. Nah itu kan penambahan itu, set box itu juga bukan sampai jual rumah baru bisa beli itu kan. Berhenti rokok aja berapa bulan, dikurangin berapa batang, itu pasti bisa kok beli. Jadi ya agak aneh-aneh aja itu dipakai untuk politik. Yang kedua, kalau kita lihat pikir-pikir lagi, nggak ada nonton TV itu pun TV lokal juga nggak ada masalah. Kenapa? TV lokal memang ada yang bermutu. Terus terang aja, 10 tahun ini saya sudah nggak pernah buka tonton TV lokal lagi. Itu nonton drama-drama yang nggak bener itu, aduh, udah dibuat-buatnya juga sangat nggak ada pendidikannya di situ. Jadi ya biar masyarakat Indonesia ada pilihan lain, misalnya nggak bisa nonton TV analog, ada pilihan lah, cari-cari yang lain yang lebih bermanfaat hidupnya jadinya daripada nontonin TV lokal, apalagi yang keluaran MNC Group itu semua, aduh aneh-aneh aja tuh. Ya ini dua-duanya benar. Yang satu ngomongnya tentang bisnis, yang satu ngomong tentang pemerintah kan pengennya juga ngikutin aturan internasional. Jadi kalau menurut saya sih mestinya Haritanu pun kalau memang mau bisnis di STB ya bisnis lah, nggak usah ngomong-ngomong begini. Mungkin dia kalah cepat dengan perusahaan yang lain gitu. Yang kedua,
Kalau ngomong hasil surveinya dia sama surveinya pemerintah kok beda jauh. Nah ini yang tanda tanya. Pemerintah bilang 99% sudah siap. Dia bilang 43%, jauh banget ini. Berarti ada yang salah di antara dua itu gitu loh. Artinya surveinya itu ada yang nggak valid gitu. Menurut saya sih masyarakat sangat akan fleksibel kalau toh memang mereka kan punya kebutuhan. Begitu kebutuhannya mereka pengen ini terus nggak bisa, mereka akan lakukan adaptasi sesuatu lah. Nggak usah terlalu dipikirkan lah. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.